Baiklah anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Ratna di pembelajaran IPS kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Kalian bisa melihat contoh gambar yang ada di video ini. Ini adalah contoh pertemuan antara kepala negara di daerah-daerah yang masuk pada komunitas ASEAN. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN, tepatnya adalah sejarah ASEAN. Kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah, seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan, kecuali negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Tujuan ASEAN terdapat pada ASEAN Charter atau Piagam ASEAN yang disetujui pada tahun 2007. Berdasarkan Piagam ASEAN, Ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ketua ASEAN berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan forum ASEAN. Sekretariat Jenderal ASEAN berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terletak di wilayah benua Asia, tepatnya di 26 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Letak astronomis Brunei, kita akan membahas tentang letak astronomis Brunei, yaitu terletak di 4 derajat 30 lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 140 derajat 40 bintang bujur timur sampai dengan 115 derajat 5 bujur timur, dengan luas wilayah sekitar 5.770,5 km persegi. Flora Brunei Darussalam mencakup meranti merah dan meranti kuning. Adapun fauna yang terdapat di negara Brunei Darussalam antara lain bekantan dan musang air. Kemudian kita akan membahas tentang Filipina. Filipina terletak di tepi barat Samudra Pasifik, yaitu berada pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Luas wilayah Filipina adalah 299.999,7 km persegi. Filipina memiliki banyak hutan hujan tropis, dan Filipina memiliki sekitar 760 jenis burung, termasuk kakak tua berwarna. Baiklah, kita akan membahas tentang Indonesia. Letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat 8 lintang utara sampai dengan 11 derajat 15 lintang selatan dan 94 derajat 45 bujur timur sampai dengan 140 derajat 5 bujur timur. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian kita berpindah pada negara Kamboja. Letak astronomis Kamboja adalah di 10 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 105 derajat bujur timur. Flora Kamboja antara lain pohon palma, borasus, dan lam toro. Fauna
yang terdapat di Kamboja, yaitu kukang kerdil, bison, dan itik liar. Kemudian kita akan berpindah ke negara Laos. Letak astronomis Laos ada di 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat 30 lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat 48 bujur timur dengan luas wilayah 236.800 km persegi. Jenis flora di Laos antara lain anggrek. Adapun jenis fauna di Laos mencakup macan tutul, gajah, dan harimau. Baiklah, selanjutnya adalah negara Malaysia. Letak astronomis Malaysia ada di 0 derajat 30 lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 119 derajat 30 bujur timur dengan luas wilayah 330.435 km persegi. Malaysia beriklim tropis dengan temperatur dan kelembapan tinggi. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu negara Myanmar. Myanmar terletak di 10 derajat 30 lintang utara sampai dengan 26 derajat lintang utara dan 93 derajat bujur timur dengan 111 derajat 30 bujur timur. Sekitar 50% wilayah Myanmar ditutupi oleh hutan hujan tropis yang ditumbuhi oleh kayu jati, kayu karet, akasia, bambu, kayu besi, kayu bakau, dan kelapa. Kemudian kita akan bahas tentang Singapura. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaka. Luas wilayahnya hanya 619 km persegi. Banyak hutan dan rawa di Singapura yang telah ditimbun dengan tanah atau biasa disebut dengan reklamasi. Kemudian kita akan bahas tentang Thailand. Baiklah, wilayah Thailand terbentang antar 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Hutan tropis kaya akan rotan, kayu besi, eboni, dan bakau. Jenis fauna yang hidup di Thailand yaitu badak, harimau, leopard, kerbau, kucing siam, gajah, dan berbagai jenis reptil. Kemudian kita berpindah di Vietnam. Vietnam terletak di 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur dengan luas wilayah 371.690,9 km persegi. Jenis flora yang ada di Vietnam yaitu pinus, bambu, dan tanaman berdaun lebar. Jenis faunanya terdiri dari hewan bercorak Asia dan reptil seperti buaya serta ular. Kemudian kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Yang pertama kita bahas adalah Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas bumi yang menyumbang sekitar 40% untuk pendapatan negara. Kemudian Filipina berfokus pada kegiatan di sektor jasa. Sekitar 50% penduduk Filipina bekerja di sektor jasa, sedangkan 35% bekerja sebagai petani. Kemudian Indonesia sendiri, perekonomian Indonesia didukung oleh komoditas ekspor migas dan non-migas. Perindustrian berkembang, antara lain ada industri pembuatan garmen dan sepatu. Kamboja memiliki perekonomian utama yaitu pertanian. Kamboja juga memiliki industri seperti garmen, pengolahan karet, dan semen. Laos, perekonomian Laos didominasi oleh sektor pertanian. Perindustrian di Laos ada di sektor pemurnian timah, pengolahan kayu, penggilingan padi, dan barang kebutuhan
rumah tangga. Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup berlimpah. Oleh karena itu, Malaysia memiliki industri elektronik dan mobil. Kemudian kita berpindah ke Myanmar. Perekonomian Myanmar masih mengandalkan produk pangan, artinya masih berfokus pada sektor pertanian. Kemudian Singapura adalah penghasil beraneka macam barang seperti penghasil penyulingan minyak, tekstil baja, elektronik, pakaian jadi, dan percetakan. Thailand selain berfokus pada hasil pertanian, Thailand memiliki industri antara lain adalah industri elektronika, otomotif, dan tekstil. Kemudian potensi di Vietnam adalah bersumber pada pendapatan terbesar yaitu pada sektor pertanian, yaitu penghasil beras. Industri yang berkembang yaitu semen, tekstil, makanan, kimia, kertas, dan pupuk. Kemudian kita berpindah pada sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Yang pertama kali adalah Brunei. Jumlah penduduk Brunei tahun 2016 diperkirakan berjumlah 436.620 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,6%-nya per tahun. Kemudian Filipina memiliki jumlah penduduk di tahun 2016 diperkirakan sekitar 102.624.200 jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,59% per tahun. Indonesia sendiri adalah pada tahun 2016 diperkirakan memiliki penduduk sekitar 258.316.051 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,89% per tahunnya. Kamboja memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 perhitungannya adalah 15.205.539 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk berkisar pada angka 1,67% per tahun. Kemudian Laos, jumlah penduduk Laos tahun 2013 sebesar 6.695.166 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,63% per tahun. Malaysia, jumlah penduduk Malaysia tahun 2013 mencapai 29.628.392 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,51% per tahun. Myanmar memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 55.167.330 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk Myanmar adalah 1,5% per tahun. Yang saya maksud 1,05% per tahunnya. Kemudian Singapura memiliki jumlah penduduk di tahun 2013 sebesar 5.460.302 jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,96% per tahun. Kemudian Thailand memiliki jumlah penduduk di tahun 2013 sebesar 67.448.120 jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 0,5% per tahun. Kemudian Vietnam, jumlah penduduk Vietnam tahun 2013 sebesar 92.477.857 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,03% per tahun. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi antar negara ASEAN. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Baiklah, kerjasama sendiri adalah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa faktor pendorong kerja sama antar negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam.
Yang selanjutnya adalah kesamaan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan ideologi. Yang keempat adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kelima adalah perbedaan teknologi. Yang keenam adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Baiklah, jadi tadi yang menyebabkannya ada 6 pendorong yang menyebabkan kerjasama. Kemudian kita berpindah pada pembahasan faktor penghambat kerjasama. Faktor penghambat kerjasama yang pertama adalah keamanan negara. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah perang antar negara. Jadi tadi faktor pendorongnya ada 6 dan di sini faktor penghambatnya ada 3. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN yaitu integrasi ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Kemudian salah satu pilar ASEAN adalah ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, telah dilakukan pertemuan para menteri pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan antar negara ASEAN. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN, atau yang disebut dengan ASEAN Free Trade Area, disingkat dengan AFTA. Kemudian pengaruh kerjasama di bidang ekonomi sosial, budaya politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama di bidang ekonomi. Pada tahun 2015, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia dan keekonomi terbesar ketiga di ASEAN. Tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi. Tahun 1950 diperkirakan 15% penduduk ASEAN tinggal di daerah urban atau kota. Ini adalah pembahasan tentang kerjasama bidang sosial. Kemudian kerjasama bidang budaya. Sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program Promoting an ASEAN Identity. Kemudian kerjasama bidang politik. Dalam bidang politik terdapat kerjasama yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC. ASEAN telah membentuk ASEAN University Network atau disingkat AUN atau Jaringan Universitas se-ASEAN. Itu tadi adalah kerjasama di bidang pendidikan ya. Kemudian kita berpindah pada pembahasan tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN, yaitu ASEAN Community Vision 2025 atau ASEAN Community Vision 2025. Kemudian berpindah pada pembahasan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Keberagaman di negara-negara ASEAN tidak hanya mengenai flora, terdapat pula beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Secara geologis, wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, dan lempeng Pasifik. Negara-negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, akan mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN.
Negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, artinya barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. ASEAN memiliki negara-negara yang secara perlahan mulai meninggalkan pertanian dan menjadi negara dengan industri sebagai sumber utama pendapatannya. Salah satu efek dari konversi lahan pertanian ke industri adalah berkurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Baiklah, itu tadi adalah pembahasan di bab ini. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya pada bab yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Silahkan jika ada yang ditanyakan bisa menanyakan ke Bu Ratna.